Kalau ini share screen-nya belum muncul. Belum muncul. Coba cancel lagi, ulang lagi. Mbak, cancel dulu. Eh, Oke, apakah share screen saya sudah kelihatan? Oke, sudah. Oke, selamat pagi semuanya. Selamat pagi Pak Ringga dan selamat pagi buat teman-teman semuanya. Kami dari kelompok 2, ya dari pada mata kuliah Operational Management. Kali ini kami akan membahas mengenai forecasting. Oke, sebelum membahas lebih lanjut lagi mengenai forecasting, izinkan kami memperkenalkan diri kami. Oke, sebelumnya perkenalkan, nama saya Yeni Esti Ferwati Manurung dengan NIM 17106230001. Lanjut kenal teman saya. Perkenalkan, nama saya Syifa Aulia Zahra dengan NIM 17106230008. Saya Najwa Jelita Soleha dengan NIM 1710623112. Saya Saya Marcia Siti Nurlaila dengan NIM 17106230002. Saya Nirmala Fauzia dengan NIM 17106230095. dan saya Mardiana Sareni dengan NIM 17106230022. Oke, sekian perkenalan dari kami. Kita lanjut ke materinya. Oke, di sini saya akan melanjutkan penjelasannya. Itu apa itu forecasting? Forecasting adalah proses memprediksi kejadian di masa yang depan untuk membantu manajer mengambil keputusan, seperti mengelola inventaris atau investasi. Hal ini dapat didasarkan pada data historis, penilaian, atau informasi berdasarkan permintaan. Berbagai metode digunakan dan keakuratan tergantung pada faktor-faktor seperti siklus hidup produk, meskipun memakan waktu dan biaya. Pengalaman forecasting juga sangat penting untuk perencanaan bisnis yang efektif. Oke, selanjutnya.
Oke, selanjutnya kenapa sih forecasting itu tuh penting? Forecasting itu biasa dikenal juga dengan peramalan, di mana peramalan ini memegang peranan krusial dalam manajemen operasi karena berfungsi sebagai fondasi bagi pengambilan keputusan dan perencanaan yang efektif. Dengan memprediksi permintaan dan tren di masa depan, perusahaan dapat mengoptimalkan alokasi sumber daya, menghindari kekurangan atau kelebihan persediaan, serta merencanakan kapasitas produksi yang sesuai atau lebih efisien, lalu memungkinkan perusahaan untuk menyusun anggaran yang realistis, mengantisipasi perubahan pasar, menyesuaikan strategi operasional dengan cepat, dan meningkatkan kepuasan pelanggan. Nah, secara keseluruhan, peramalan adalah alat yang sangat berharga dalam manajemen operasi yang memungkinkan perusahaan untuk meningkatkan efisiensi, mengurangi risiko, dan mencapai keunggulan kompetitif. Nah, untuk selanjutnya yaitu time horizon. Time horizon itu biasanya diklasifikasikan berdasarkan cakrawala waktu masa depan yang dicakupnya. Nah, cakrawala waktu ini dibagi menjadi tiga. Untuk yang pertama yaitu jangka pendek. Perakiraan ini memiliki rentang waktu hingga 1 tahun, tetapi umumnya kurang dari 3 bulan. Ini digunakan untuk merencanakan pembelian, penjadwalan pekerjaan, tingkat tenaga kerja, pekerjaan penugasan, dan tingkat produksi. Lalu yang kedua ada jangka menengah. Perakiraan jangka menengah ini umumnya berkisar dari 3 bulan hingga 3 tahun. Hal ini berguna dalam perencanaan penjualan dan penganggaran produksi, penganggaran kas, dan menganalisis berbagai rencana operasi. Lalu yang terakhir, jangka panjang, umumnya dalam rentang waktu 3 tahun atau lebih. Perakiraan jangka panjang juga digunakan dalam perencanaan produk baru, belanja modal, lokasi fasilitas, atau ekspansi dan penelitian dan pengembangan. Oke, next. Lalu di sini ada type forecasting. Organisasi biasanya menggunakan 3 jenis perakiraan utama untuk merencanakan masa depan. Untuk yang pertama, economic forecast ini memprediksi hal-hal seperti inflasi, jumlah uang yang beredar, pembangunan perumahan, dan faktor ekonomi lainnya yang bisa mempengaruhi bisnis. Dengan mengetahui siklus ekonomi, perusahaan bisa merencanakan lebih baik. Lalu yang keduanya, teknologi forecast. Ini berkaitan dengan perakiraan seberapa cepat teknologi akan berkembang. Misalnya, teknologi baru bisa menciptakan produk baru yang membutuhkan pabrik atau peralatan baru yang akan diproduksi. Lalu yang ketiga, perakiraan permintaan. Ini adalah perakiraan tentang berapa banyak produk atau layanan yang akan diminta oleh pelanggan. Perakiraan permintaan sangat penting karena membantu manajer dalam mengambil keputusan. Mereka juga perlu data yang cepat dan akurat tentang apa yang diinginkan pelanggan. Informasi seperti data penjualan terkini atau laporan dari pengecer bisa digunakan untuk memprediksi permintaan. Perakiraan ini juga membantu dalam produksi, kapasitas penjadwalan, dan juga perencanaan keuangan, pemasaran, serta sumber daya manusia. Boleh di next. Oke, berarti untuk yang berikutnya itu yaitu metode dari forecasting. Oke, sebelum lebih lanjutnya itu apa metode forecasting itu, jenis metode forecasting, kita harus tahu nih teman-teman, apa sih itu metode forecasting? Jadi, metode forecasting adalah salah satu metode untuk melakukan perencanaan serta pengendalian produk. Selain itu, forecasting juga didefinisikan sebagai alat bantu untuk melakukan perencanaan yang efektif dan efisien. Nah, sebagai contoh ini seperti meramalkan tingkat permintaan suatu produk atau peramalan terhadap harga daging sapi di masa lebaran dan lain sebagainya. Nah, umumnya ini kegiatan forecasting itu tuh dilakukan pada bagian pemasaran, sehingga hasilnya sering disebut ramalan permintaan. Nah, kemudian hasil tersebut itu akan digunakan sebagai informasi untuk menentukan aktivitas perusahaan.
Data dari hasil kegiatan forecasting itu biasanya digunakan untuk memperkirakan jumlah permintaan pelanggan. Hal ini tuh berkaitan dengan ketepatan jumlah produk yang akan diproduksi. Oke, metode forecasting itu terdiri dari dua metode peramalan. Yang pertama yaitu metode forecasting kuantitatif. Ada dua pendekatan utama peramalan kuantitatif dan itu sering digunakan yaitu analisis time series dan causal. Nah, time series itu tuh metode time series atau deret waktu merupakan metode peramalan yang menghubungkan keterkaitan antara variabel dependen atau variabel yang dicari dengan variabel independen atau variabel yang mempengaruhi kemudian dihubungkan dengan waktu, mingguan, bulan, dan tahun. Jadi dalam metode deret waktu, variabel yang dicari itu berupa waktu. Nah, untuk menggunakan metode peramalan ini, biasanya itu dapat menggunakan metode smoothing, metode Bobchak-Nies, dan metode proyeksi, tren, dan regresi. Yang kedua itu ada metode kasual atau sebab akibat. Metode peramalan kuantitatif yang kedua ini itu adalah metode yang didasarkan pada keterkaitan antara variabel yang diperkirakan dengan variabel lain yang mempengaruhinya. Namun variabelnya bukan dalam bentuk waktu. Untuk menghitung atau meramalnya, kita perlu menggunakan metode regresi dan korelasi, metode input-output, dan metode ekonometri. Nah, untuk analisis regresi ini akan dibahas di slide berikutnya. Nah, untuk metode forecasting yang kedua, itu ada metode forecasting kualitatif, yang dimana metode peramalan kualitatif ini itu bersifat subjektif dibandingkan kuantitatif. Hal ini karena metode peramalan kualitatif itu dipengaruhi oleh emosi, pendidikan, intuisi, pengalaman si peramal, sehingga hasil setiap orang itu akan berbeda. Nah, meskipun begitu, metode kualitatif itu mendekati tingkat akurasi data yang aktual jika dibandingkan dengan metode lain. Nah, adapun teknik atau metode peramalan kualitatif itu yang pertama itu ada survei pasar. Metode ini dilakukan dengan mencari masukan atau pendapat dari konsumen yang berpengaruh terhadap rencana pembelian pada saat periode pengamatan. Nah, survei dapat dilakukan dengan menyebarkan kuesioner, wawancara langsung, ataupun telepon. Nah, yang kedua itu ada juri dari opini eksekutif. Nah, untuk melakukan metode ini, caranya itu dengan meminta opini atau pendapat dari kelompok kecil yang terdiri dari manajer pemasaran, manajer produksi, manajer teknik, manajer keuangan, dan manajer logistik. Dan hasilnya itu akan digabung setelah ditemukan. Yang ketiga itu ada gabung tenaga penjualan. Nah, seperti namanya, metode ini tuh menggabungkan setiap penjualan, kemudian mereka meramalkan tingkat penjualan di daerah masing-masing, yang pada akhirnya digabungkan di tingkat provinsi dan juga nasional. Nah, yang terakhir yaitu ada metode DLP. Metode DLP ini sebenarnya mirip dengan metode kuesioner. Untuk melakukan metode ini tuh kita perlu menyebarkan kuesioner, tetapi jawaban dari kuesioner yang terkumpul disederhanakan terlebih dahulu sebelum diberikan kepada ahli untuk peramalan. Kelebihan dari metode ini tuh adalah hasil yang akurat dan profesional. Sedangkan kelemahannya adalah membutuhkan waktu yang cukup banyak karena harus membuat kuesioner sampai merangkum hasilnya. Next, diselanjutkan teman saya. Oke, di sini ada metode peramalan asosiatif. Metode peramalan asosiatif ini merupakan salah satu bagian dari metode forecasting yang tadi sudah dijelaskan oleh Yani, yaitu di bagian kuantitatif. Nah, metode peramalan asosiatif ini mempertimbangkan beberapa variabel yang terkait dengan kuantitas yang diprediksi, berbeda dengan peramalan deret waktu yang hanya menggunakan data historis. Analisis regresi linier adalah model matematika garis lurus untuk menggambarkan hubungan fungsional antara variabel independen yaitu penyebab dan dependen yaitu akibat. Metode peramalan asosiatif ini terdapat
beberapa jenis, yaitu seperti analisis regresi dan korelasi yang digunakan untuk memahami hubungan antara variabel-variabel yang berbeda dan memprediksi nilai-nilai di masa depan. Boleh tolong next? Nah, ini bagian dari analisis regresi dan juga korelasi ada 3, yaitu analisis regresi linear, yang merupakan salah satu bentuk metode yang menggunakan persamaan matematika garis lurus untuk menggambarkan hubungan antara variabel independen dan juga dependen. Lalu yang kedua ada koefisien korelasi yang mengukur kekuatan dan arah hubungan linear antara dua variabel, sedangkan koefisien determinasi atau R pangkat 2 yaitu digunakan untuk mengukur proporsi variasi dalam variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh variabel independen. Lalu yang terakhir ada regresi berganda, yaitu perluasan dari regresi linear yang melibatkan lebih dari satu variabel independen, dan kesalahan standar perakiraan yang biasanya digunakan untuk mengukur kesalahan perkiraan regresi. Nah, di next slide ada rumus-rumusnya, boleh tolong next. Nah, ini ada rumus-rumus dari kalau kita mau melakukan forecasting ataupun peramalan dan menggunakan metode analisis regresi linear, terdapat persamaannya, bisa dilihat di layar, dan juga penjelasan-penjelasan dari persamaannya. Lalu ada rumus koefisien korelasi yang lambangnya itu R, dan koefisien determinasi yang merupakan R kuadrat. Jadi hitung dulu koefisien korelasinya, baru nanti dikuadratkan, maka hasilnya adalah koefisien determinasi. Lalu ada persamaan untuk regresi berganda, berikut rumusnya beserta penjelasannya. Dan yang terakhir ada kesalahan standar perkiraan atau lambangnya S besar. Rumusnya terpampang di layar dan juga penjelasannya sudah tertera. Selanjutnya, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Untuk berikutnya itu faktor-faktor yang mempengaruhi forecasting. Nah, pada saat melakukan forecasting, perusahaan itu harus memperhatikan banyak hal nih. Kenapa sih harus diperhatikan? Nah, karena forecasting itu adalah kegiatan peramalan untuk memprediksi masa depan perusahaan. Nah, untuk itu ada beberapa faktor yang berpengaruh terhadap proses forecasting. Yang pertama itu produk. Produk adalah nyawa dari perusahaan. Jadi saat melakukan forecasting, produk sangat berpengaruh. Bagian yang memiliki pengaruh adalah bagian produk akan diproduksi dan berkelanjutan dari produk itu sendiri. Yang kedua itu ada distribusi produk. Mengapa metode ini itu penting? Karena metode distribusi merupakan gambaran jangkauan pasar perusahaan dan konsumen. Dengan kata lain, forecasting akan dipengaruhi oleh kemampuan perusahaan dalam menggait konsumen di pasar. Yang kedua itu ada posisi perusahaan. Forecasting mementingkan faktor posisi perusahaan dalam pasar. Dengan forecasting, perusahaan dapat mengkategorikan dirinya, yaitu sebagai market leader, newcomer, atau hanya sebagai penggembira di dalam pasar. Selain itu, posisi perusahaan juga dilihat dari peluang dan tantangan perusahaan yang datang dari pesaing. Yang terakhir yaitu data historis. Data historis perusahaan merupakan data kejadian apapun yang terjadi di perusahaan pada masa lalu. Data dari masa lalu bisa dijadikan sebagai bahan acuan saat melakukan forecasting. Umumnya data histori yang biasa digunakan oleh perusahaan adalah data dari 5 hingga 10 tahun yang lalu. Next dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya ada 7 step sistem forecasting atau peramalan. Menurut Hazer dan Rader, forecasting terdiri atas 7 step dasar. Yang pertama itu menentukan tujuan peramalan. Nah, menentukan tujuan peramalan ini untuk berbagai keperluan seperti perencanaan produksi, pengelolaan inventaris, peramalan penjualan, atau pengambilan keputusan strategis. Nah, dengan memahami tujuan peramalan
perusahaan dapat memilih metode yang paling sesuai dan menentukan tingkat akurasi yang dibutuhkan. Lalu yang kedua itu memilih unsur yang akan diramalkan. Unsur yang akan diramalkan adalah variabel utama yang perlu diprediksi. Nah, sebagai contoh, dalam bisnis retail, unsur yang diramalkan bisa berupa jumlah permintaan produk tertentu, dan kalau untuk industri manufaktur itu unsur yang diramalkan bisa berupa kebutuhan bahan baku atau kapasitas produksi. Lalu yang ketiga itu menentukan horizon waktu peramalan. Nah, horizon waktu peramalan ini mengacu pada periode waktu yang dicakup dalam peramalan. Nah, peramalan ini dibagi menjadi 3 jenis berdasarkan horizon waktunya, yaitu jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Nah, yang tadi sudah dijelaskan, kalau jangka pendek ini cocok untuk peramalan operasional seperti pengolahan stok. Kalau jangka menengah itu cocok untuk perencanaan produksi dan penganggaran. Lalu yang jangka panjang ini cocok untuk ekspansi pasar atau pengembangan produk baru. Lalu yang keempat ada memilih jenis model peramalan. Nah, model peramalan dikategorikan menjadi 2 jenis utama. Yang pertama ada kualitatif dan kuantitatif. Nah, kalau kualitatif ini contohnya itu pendapat pakar atau survei pasar dan digunakan jika ada data historis. Kalau kuantitatif ini gunakan regresi linier, yaitu penataan eksponensial atau metode deret waktu. Next slide. Yang selanjutnya, yang kelima, ada mengumpulkan data yang diperlukan untuk peramalan. Nah, langkah ini itu melibatkan pengumpulan data yang relevan untuk mendukung model peramalan yang dipilih. Nah, datanya itu berupa data historis penjualan, tren pasar, faktor ekonomi, atau variabel. Nah, dengan kualitas data yang dikumpulkan itu sangat penting karena akan menentukan keakuratan hasil peramalan. Selanjutnya, itu membuat peramalan. Nah, setelah data dikumpulkan dan model dipilih, langkah selanjutnya itu melakukan peramalan dengan menggunakan metode yang telah ditentukan, yaitu melibatkan perhitungan statistik atau permodelan berbasis perangkat lunak untuk menghasilkan prediksi yang akurat. Lalu yang terakhir ada memvalidasi dan menerapkan hasil peramalan. Langkah validasi dapat dilakukan dengan membandingkan hasil peramalan dengan data aktual dan menghitung tingkat kesalahan. Nah, jika hasil peramalan telah diverifikasi, maka data dapat digunakan untuk pengambilan keputusan dan perencanaan bisnis. Nah, jika akurasinya kurang memadai, maka model atau metode peramalan perlu disesuaikan kembali. Oke, selanjutnya di sini saya akan membahas tentang monitoring dan juga kontrol dalam forecasting. Yang pertama, monitoring itu adalah proses pengawasan secara sistematis terhadap data atau aktivitas tertentu untuk memastikan bahwa proses berjalan sesuai rencana. Jadi dalam konteks forecasting, monitoring ini berfungsi untuk memastikan bahwa data yang digunakan dalam peramalan itu akurat, relevan, dan juga up to date. Lalu monitoring ini juga ngebantu dalam mendeteksi perubahan yang mungkin mempengaruhi hasil forecastingnya nanti. Lalu yang kedua ada control forecasting bertujuan untuk memastikan hasil peramalan sesuai dengan target yang telah ditentukan. Control forecasting ini melibatkan evaluasi hasil forecasting dengan membandingkan terhadap data yang aktual lainnya. Jika terdapat deviasi antara prediksi dan juga realita, langkah korektif dapat diambil untuk memperbaiki model forecasting atau strategi yang digunakan nanti. Boleh di next? Lalu selanjutnya di sini ada komponen utama. Yang pertama itu pengumpulan data. Pengumpulan data adalah langkah awal yang krusial dalam proses forecasting. Data historis yang relevan dikumpulkan dari berbagai sumber seperti sensor, database, dan juga survei. Nah, data ini bisa berupa time series, di mana kayak datanya itu dikumpulkan secara berkala, misalnya kayak bisa harian, mingguan, dan juga bulanan.
Lalu yang kedua ada metode forecasting. Yang pertama ada simple moving average atau SMA, yaitu menghitung rata-rata dari sejumlah periode sebelumnya untuk menghasilkan prediksi. Metode ini juga sederhana tetapi kurang responsif terhadap perubahan yang mendadak. Lalu yang kedua ada Wake Moving Average atau WMA, yaitu memberikan bobot lebih besar pada data terbaru sehingga lebih responsif terhadap perubahan terkini dalam pola data. Yang ketiga ada Exponential Sommating, yaitu menggunakan konstanta sommating untuk memberikan perhatian lebih pada data terbaru sambil tetap mempertimbangkan data historis. Yang ketiga ada evaluasi akurasi. Evaluasi ini sangat penting untuk memastikan model yang digunakannya itu efektif. Nah, beberapa indikator yang umum digunakan itu ada MAPE, MAD, dan juga MSE. Kalau MAPE sendiri untuk mengukur kesalahan rata-rata dalam persentase antara nilai aktual dan juga nilai prediksi. Yang kedua ada MAD untuk mengukur rata-rata deviasi absolut antara nilai aktual dan juga nilai prediksi. Lalu yang ketiga ada MSE untuk mengukur rata-rata kuadrat dari kesalahan prediksi. Yang terakhir ada proses monitoring dan juga kontrolnya forecasting. Yang pertama ada monitoring data. Proses pemantauan dilakukannya itu secara real time menggunakan teknologi seperti Internet of Things, yaitu atau sistem informasi manajemen. Data dikumpulkan secara otomatis melalui sensor atau perangkat lunak yang terhubung ke jaringan. Lalu setelah data terkumpul, kemudian diolah melalui algoritma forecasting untuk menghasilkan prediksi yang lebih relevan lagi. Pemantauan ini memungkinkan identifikasi pola atau anomali dalam data secara cepat. Yang kedua ada control forecasting. Hasil forecasting nanti itu dibandingkan dengan data aktual secara berkala untuk mengidentifikasi deviasi. Lalu proses ini tuh ngelibatin analisis menyeluruh terhadap hasil prediksi dan juga pengembalian keputusan berdasarkan informasi tersebut. Lalu jika terdapat deviasi signifikan seperti nilai aktual dan juga nilai prediksi, langkah korektif itu dapat diambil seperti memperbarui model forecastingnya atau melakukan penyesuaian yang strategis. Lalu sistem kontrol forecasting juga dapat memberikan notifikasi yang otomatis kepada manajer perusahaan atau pengambilan keputusan jika terjadi anomali dalam data atau hasil prediksi nanti. Boleh di next? Oke, selanjutnya ada forecasting di sektor jasa. Jadi forecasting ini bukan hanya di bisnis, di suatu perusahaan yang mendistribusi, tapi juga bisa di sektor jasa. Nah, kalau di sektor jasa itu merupakan proses memprediksi permintaan, tren pasar, atau kinerja bisnis di industri yang berbasis layanan, seperti bank, kesehatan, rumah sakit, terus pendidikan, pariwisata, dan transportasi. Berbeda dengan manufaktur yang lebih fokus pada produksi barang, sektor jasa menghadapi tantangan yang unik karena sifat layanannya yang tidak berwujud dan seringkali dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti tren ekonomi, preferensi pelanggan, dan musim. Next. Nah, metode forecasting di sektor jasa ini hampir mirip seperti metode forecasting di eh, sistem produksi, di sektor produksi, tetapi yang membedakan ada di nomor 4 yaitu machine learning dan AI forecasting. Untuk contoh dari yang pertama yaitu time series analysis, itu contohnya seperti eh, hotel yang menggunakan data pemesanan untuk memprediksi tingkat okupansi di masa depannya nanti. Nah, yang kedua di sini ada regression analysis. Itu kan menganalisis hubungan antara variabel yang berbeda. Contohnya hubungan antara harga layanan dan jumlah pelanggan. Contohnya itu seperti klinik kesehatan yang memprediksi jumlah pasien berdasarkan tren perubahan harga asuransi. Nah, yang ketiga ada qualitative forecasting, yaitu karena di sini melibatkan kualitas ya, jadi harus mengambil opini dari para ahli, survei pelanggan, dan lainnya. Contohnya seperti restoran
yang menggunakan feedback pelanggan dan wawancara dengan chef-chef yang ada di tempatnya untuk menentukan menu populer di masa depan. Contohnya kalau misalnya sekarang itu kayak nentuin makanan yang viral zaman sekarang tuh kayak ada mozzarellanya gitu. Terus abis itu di torch. Jadi untuk kedepannya pasti nggak jauh-jauh dari situ gitu. Kayak contohnya coklat lumer gitu-gitu. Karena dilihat dari saat ini itu sangat viral kan. Terus yang keempat ada machine learning dan AI forecasting. Di sini menggunakan algoritma seperti neural networks dan random forest untuk memprediksi permintaan berdasarkan data kompleks. Contohnya e-commerce menggunakan AI untuk memprediksi volume customer service berdasarkan pola pembelian. Contohnya kalau misalnya teman-teman lihat eh, di review Shopee. Nah, ya seperti itu. Kita bisa melihat apakah ada teman-teman yang membutuhkan pengembalian barang ataupun mempertanyakan barang yang belum sampai. Jadi customer service ini bisa bisa menghitung seberapa banyaknya dari pola pembeliannya. Nah, yang kelima yang terakhir adalah market research dan customer insight. Itu menganalisis survei dan data pelanggan untuk memahami perilaku dan kebutuhan mereka. Contohnya, bank itu bikin survei. Bank itu bikin survei kepuasan nasabah untuk menentukan layanan baru yang harus ditingkatkan. Ataupun kayak bukan hanya bank, tapi contohnya kayak kemarin ada KAI. KAI itu ada survei pelanggan, kepuasan pelanggan. Terus ada yang rekomendasi untuk memberikan filter penanda, ini perempuan atau laki-laki gitu. Jadi sekarang KAI menggunakan survei kepuasan pelanggan itu untuk meningkatkan layanan baru gitu. Jadinya sekarang udah ada filter perempuan dan laki-laki agar memudahkan agar pelanggan itu nyaman atas pelayanan di sana. Next. Nah, yang terakhir ini ada tantangan dalam forecasting sektor jasa. Ada tiga. Yang pertama, variabilitas tinggi. Permintaannya sering banget itu fluktuatif karena dipengaruhi oleh faktor sosial, ekonomi, dan tren konsumen. Karena jasa ya, contohnya sekarang itu misal jasa tuh udah berbeda, bukan hanya Gojek dan lain-lain, tapi ada aja jasa isi kuesioner, terus abis itu jasa review Google dan lain-lain gitu kan. Nah, terus yang kedua, ketergantungan pada faktor eksternal. Sektor jasa ini seringkali bergantung pada regulasi pemerintah, kebijakan moneter, dan teknologi baru. Terakhir, sulitnya kuantifikasi kualitas layanan. Berbeda dengan barang fisik, mengukur efektivitas layanan membutuhkan metrik khusus seperti NPS atau Net Promoter Score dan juga CSI, Customer Satisfaction Index. Forecasting yang akurat di sektor jasa juga itu bakal membantu perusahaan dalam perencanaan kapasitas, pengelolaan sumber daya, dan meningkatkan pengalaman pelanggan. Sekian. Selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Oke, di sini ada studi kasus untuk materi forecasting, di mana perusahaan trendy adalah produsen dan pengecer pakaian yang mengkhususkan diri pada tren mode terkini dengan siklus produksi yang cepat. Mereka menghadapi tantangan besar dalam mengelola persediaan dan produksi karena permintaan produk mereka sangat fluktuatif dan dipengaruhi oleh tren musiman, acara khusus, dan perubahan mode yang cepat. Nah, untuk masalahnya, sini ada 4, di mana fluktuasi permintaan yang tinggi, yaitu permintaan produk sangat bervariasi dari minggu ke minggu dan musim ke musim. Lalu yang kedua ada siklus mode pendek, yaitu tren mode berubah dengan sangat cepat, membuat produk dengan cepat menjadi usang.
Lalu yang ketiga, ada kelebihan dan kekurangan persediaan, karena perusahaan sering mengalami kelebihan persediaan untuk produk yang tidak lagi diminati dan kekurangan persediaan untuk produk yang sedang tren. Lalu yang keempat, ada biaya produksi dan penyimpanan yang tinggi, karena kelebihan persediaan menyebabkan biaya penyimpanan yang lebih tinggi, sementara apabila kekurangan persediaan menyebabkan kehilangan penjualan dan biaya produksi mendesak. Nah, untuk itu solusinya ada 4, yaitu peramalan permintaan dengan analisis deret waktu, yang tadi sudah dijelaskan oleh Jenny, yaitu perusahaan dapat menggunakan metode analisis deret waktu seperti rata-rata bergerak dan perataan eksponensial untuk mengidentifikasi pola musiman dan tren dalam data penjualan historis. Mereka juga bisa menggunakan data penjualan dari beberapa tahun terakhir, data promosi, dan data acara khusus untuk membuat perkiraan permintaan. Lalu solusi yang kedua yaitu peramalan permintaan dengan analisis regresi. Yang tadi sudah saya jelaskan, perusahaan dapat menggunakan analisis regresi dalam forecasting ini untuk mengidentifikasi hubungan antara variabel independen, misalnya iklan, promosi, media sosial, dan tren mode, dan variabel dependen, yaitu permintaan produk. Mereka menggunakan data dari platform media sosial dan publikasi mode untuk mengukur tren dan membuat perkiraan permintaan. Lalu solusi yang ketiga, ada manajemen persediaan yang responsif. Perusahaan dapat menerapkan sistem manajemen persediaan just in time untuk mengurangi biaya penyimpanan dan meningkatkan respons terhadap perubahan permintaan. Perusahaan juga dapat menggunakan perkiraan permintaan untuk menyesuaikan jadwal produksi dan memesan bahan baku dengan tepat waktu. Lalu solusi yang keempat, fleksibilitas produksi, di mana perusahaan dapat berinvestasi dalam teknologi produksi yang fleksibel untuk memungkinkan perubahan yang cepat dalam desain dan volume produksi. Perusahaan dapat bekerja sama dengan pemasok yang dapat merespon dengan cepat terhadap perubahan permintaan. Lalu untuk hasil yang diharapkan ada 4 juga, yaitu peningkatan akurasi peramalan, di mana perusahaan diharapkan dapat mencapai peningkatan signifikan dalam akurasi peramalan permintaan, mengurangi kelebihan dan kekurangan persediaan. Lalu yang kedua, pengurangan biaya, di mana perusahaan diharapkan dapat mengurangi biaya penyimpanan dan juga produksi yang mendesak. Lalu yang ketiga, peningkatan kepuasan pelanggan. Diharapkan perusahaan dapat meningkatkan ketersediaan produk yang sedang tren, meningkatkan kepuasan pelanggan dari hasil analisis forecasting ini. Lalu yang terakhir ada peningkatan profitabilitas, di mana perusahaan pasti ingin untung dan perusahaan dapat meningkatkan profitabilitas dengan mengoptimalkan produksi dan persediaan hasil dari analisis peramalan atau forecasting. Nah, untuk kesimpulannya, peramalan ini yang akurat tentunya sangat penting untuk mengelola permintaan yang fluktuatif dalam industri mode cepat. Lalu kombinasi metode peramalan kuantitatif dan kualitatif dapat memberikan hasil dari pemasaran yang lebih baik dan juga lebih akurat. Kemudian manajemen persediaan yang responsif dan fleksibilitas produksi sangat penting untuk merespon perubahan permintaan dengan cepat dalam studi kasus ini. Kemudian investasi dalam teknologi dan sistem informasi juga dapat meningkatkan efisiensi peramalan dan manajemen operasi. Sekian, boleh di next. Oke, sekian dari kelompok kami. Jika ada pertanyaan dari teman-teman, boleh langsung saja raise hand terlebih dahulu. Oke, 3 pertanyaan aja.
Silakan bagi yang ingin bertanya, mungkin 3 pertanyaan aja. Silakan ya. Baik dari teman-teman, apakah ada yang ingin ditanya dari materi forecasting atau peramalan dalam manajemen operasi? Oke, di sini ada yang bertanya dari Cecilia. Boleh, Cecil? Terima kasih kelompok 2. Perkenalkan, saya Cecilia Seril dari kelompok 5. Di sini saya mau nanya, jika contohnya perusahaan baru nih, dia pengen masuk ke pasar yang udah banyak pesaingnya atau yang merek-mereknya udah besar, mana yang seharusnya lebih diprioritaskan sama perusahaan baru ini, economic forecasting atau demand forecasting? Terima kasih. Oke, kami bahas dulu ya, Sheryl. Kami tampung dulu. Dan untuk teman-teman yang lain, untuk 2 penanya lagi, apakah masih ada yang mau bertanya? Mumpung masih ada slotnya 2. Oke, untuk Dea, boleh? Jadi mau nanya, misalnya kan kita udah ngelakuin forecasting nih, terus tiba-tiba ternyata ada faktor eksternal lainnya, kayak misalnya tiba-tiba ada COVID kayak gitu. Kan pernah kan? Nah, jadi kan perusahaan otomatis langsung kalang kabut gitu kan ya. Jadi kita perlu forecasting ulang buat ke depannya. Itu menurut kalian tuh perlunya pakai forecasting yang apa gitu? Tadi kan ada yang direct waktu gitu sama regresi linear gitu. Oke, kami tampung dulu ya, Dei. Oke, untuk penanya berikutnya itu ada Rania, boleh? Oke, makasih kesempatannya. Kenalin nama saya Rania dari kelompok 5 kayaknya. Sebenarnya ini pertanyaannya agak mirip kayak kalau misalnya tadi kita ngelakuin forecasting. Forecasting itu kan ramalan ya dan belum pasti. Nah, kalau misalnya sewaktu-waktu forecastingnya salah gitu, kira-kira dampaknya parah atau kayak ya udah aja karena itu eh, cuma ramalan gitu. Kira-kira dampaknya untuk bisnis kita tuh apa? Makasih. Oke, terima kasih Rania. Untuk jawabannya kami bahas dulu ya, teman-teman. Terima kasih.
Oke, di sini mau izin jawab pertanyaannya Rania. Tadi pertanyaannya itu forecasting itu kan belum pasti atau mungkin kurang akurat. Kalau sewaktu-waktu, karena sewaktu-waktu itu bisa berubah. Jadi dampak untuk bisnis apabila forecastingnya itu nggak tepat atau kurang akurat itu kayak gimana? Bener nggak pertanyaannya kayak gitu? Ya, benar. Ah, Oke, jadi sesuai dari penjelasan studi kasus tadi ya, eh, kalau misalnya forecasting itu emang belum pasti karena namanya juga peramalan, tapi peramalan itu bisa diukur dengan metode kuantitatif, yaitu eh, berdasarkan data-data yang faktual dan juga kualitatif, di mana kalau kualitatif itu dia lebih subjektif. Nah, eh, karena forecasting itu sangat apa ya fleksibel atau berubah-berubah karena kan itu menyesuaikan tren ataupun data yang ada yang enggak selalu datanya itu tetap. Nah, kalau misalnya itu makanya kita harus sering melakukan forecasting atau peramalan dalam bisnis tersebut secara eh, berulang gitu, secara kontinu dalam manajemen operasi ini. Karena peramalan yang akurat ini sangat penting untuk mengelola permintaan yang fluktuatif dalam industri sekarang ini yang mode cepat dan juga eh, fleksibel, gampang berubah. Dan juga biar forecastingnya itu akurat, itu bisa dikombinasikan antara metode forecasting kuantitatif dan juga kualitatif agar mendapatkan hasil yang lebih baik dan juga lebih akurat. Kurang lebih gitu. Terjawab perannya? Atau masih ada yang mau ditanyain lagi? Kurang jelas? oke, oke. Makasih ya, El. Ya, sama-sama. Oke, aku izin menjawab pertanyaan dari Dea. Tadi pertanyaan Dea itu apakah kita ringkasnya itu pertanyaan dari Dea itu apakah kita perlu melakukan peramalan atau forecasting lagi jika ada faktor eksternal seperti COVID-19. Benar nggak, deh? Iya, benar. Nah, oke. Sebenarnya kan kalau forecasting itu kan bukan dilakukan dalam sekali ya, tapi itu dilakukan kayak berkali-kali. Nah, tapi untuk case pada COVID-19 itu sangat penting karena kita harus melakukan evaluasi ulang terhadap data dan asumsi yang digunakan. Kayak kalau teman-teman ingat tuh, kalau dulu kita kalau dalam berbisnis itu lebih ke, kalau contohnya jualan dia tuh lebih ke offline store, tapi semenjak adanya COVID-19 itu makin lama tuh makin meningkat banget itu penjualan melalui online. Jadi itu termasuk sih kayak eh, ramalan untuk bisnisnya ke depannya. Jadi dia lebih meningkatkan di penjualan online. Nah, ya dan itu juga bermaksud untuk menggunakan metode peramalan yang lebih fleksibel seperti analisis skenario atau model regresi yang dapat mengakomodasi variabel baru serta terus mempertahankan perubahan kondisi pasar. Jadi mereka tuh kan pasarnya udah berubah ya, yang biasanya jualnya offline tapi udah jadi online. Jadi itu tetap harus melakukan forecasting. Jadi untuk menyesuaikan pasar dan menyesuaikan cara berbisnis di kedepannya. Apakah udah kejawab deh? Atau masih kurang jelas? Nah, cukup menjawab. Terima kasih ya nih dan kelompok. Oke. Oke, mungkin aku akan ngejawab pertanyaan dari Cecil. Tadi Cecil tanya, eh, jika contoh perusahaan itu perusahaannya baru, terus baru pengen masuk ke industri perusahaan, terus ada pesaing yang lebih besar, jadi lebih cocok demand atau ekonomi dalam forecasting.
Jadi menurutku itu lebih cocok ke demand forecasting. Jadi karena perusahaan itu perlu mahamin kayak apakah masih ada nggak sih peluang pasar, kayak gimana preferensi konsumennya, terus gimana permintaan akan produk dan juga layanan yang mereka tawari nanti. Eh, dengan demand forecasting juga perusahaan bisa nih nentuin strategi yang akan masuk lebih tepat, eh, kayak gunain riset market, terus diferensi produk, atau juga bisa strategi harga yang kompetitif. Sementara kalau misalnya economic forecasting itu lebih fokus ke kondisi ekonomi secara makro seperti inflasi, suku bunga, atau pertumbuhan ekonominya. Jadi tentu eh, lebih pentingnya itu ke demand forecastingnya, Cecil. Oke, Cip. Makasih, Cip. Oke, karena emang penanya sudah 3 orang, jadi untuk presentasi kali ini kami siapkan. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah berpartisipasi, sudah memberikan pertanyaan pada kelompok kami. Sekian dari kelompok 2, kami kembalikan kepada Paringga. Terima kasih. Oke, terima kasih ya kelompok 2 telah mempresentasikan dengan sangat baik tentang materi forecastingnya. Itu mungkin terkait dengan forecasting, kita mungkin bisa melihat pada saat sekarang ini, seperti misalkan orang pada saat Lebaran itu orang pada butuh beli pakaian baru, maka orang akan melihat data-datanya dari tahun sebelumnya tentang terkait dengan berapa banyak nih dia akan ngestok barangnya, misalnya seperti itu. Contohnya ya, misalkan di tahun sebelumnya, di tahun 2 tahun ke belakang, dia bisa menjual baju dengan harga mungkin total 100 juta. Maka di 1 tahun ke belakang ya mungkin dia akan mengestok baju tersebut yang dengan seharga 150 juta. Dan mungkin di tahun ini, kalau dia melihat lagi misalkan penjualan yang 1 tahun ke belakang, mungkin di tahun ini dia ngestok bajunya seharga 200 juta. Seperti itu. Itu salah satu contohnya. Salah satu contoh yang dekat yang bisa kita lihat pada saat sekarang ini. Jadi karena hal tersebut, karena forecasting ini, orang sudah tidak takut lagi kayak modalnya bertumpuk seperti itu, uangnya bertumpuk karena uangnya udah diberikan kepada ini semua, pada pakaian semua. Jadi orang sudah pada nggak takut. Itu bukti dari forecasting. Kalau terkait dengan COVID ya, mungkin itu perusahaan harus melakukan penghitungan awal ya, mungkin bisa jadi. Contoh aja nih kemarin nih, ada saya lihat di berita itu di Purwakarta. Purwakarta itu yang para pedagang banyak yang pingsan karena dia baru menstok pakaian yang akan dijualnya untuk Lebaran. Ternyata kiosnya terbakar. Pernah ini nggak ada yang melihat berita itu nggak kemarin? Enggak, Pak. Lihat, Pak. Dengarnya demo. Enggak, itu ada. Ya, di Purwakarta. Ya, demo. Itu kemarin kayak itulah mungkin mereka sudah memprediksi kalau pada saat Lebaran tokonya akan ramai dikunjungi oleh pembeli, ternyata kebakaran. Seperti itulah COVID. Itu hal yang tidak terduga. Mungkin mereka harus mengkaji ulang. Contohnya seperti ini. Jika mereka membeli pakaian atau barang yang sebagai modal tadi yang akan dijual, itu berhutang, mungkin dia akan bagaimana cara membayar hutang, terus juga bagaimana cara eh, melanjutkan tokonya, seperti itu. Mungkin dia akan mengatur ulang semuanya. Karena itu hal yang tidak terduga. Seperti juga terkait dengan COVID-nya kan juga berapa banyak itu. Kayak perusahaan yang tutup ini kan belum tikar karena COVID-19. Oke, paham ya apa itu forecasting? Paham, Pak. Oke, intinya seperti yang saya jelaskan contoh sederhananya. Contoh sederhananya ya.
Oke, ada pertanyaan? Saya, Pak. Tapi Silakan. bukan untuk matkul ini, Pak. Oh, DKV. Mm-mm. Tugasnya Ha-ah. yang nanti malam saya kirimkan. Ya, baik, Pak. Terima kasih. Nanti malam saya kirim. Sekalian ketiga kelasnya saya kirimkan. Oke, itu tugasnya 2 minggu ya. Waktunya 2 minggu. Baik, Pak. Makasih, Pak. Ya, oke. Ada lagi? Belum ada, Pak. Oke, jika tidak ada mungkin kelas saya cukupkan sampai di sini. Sampai jumpa di habis lebaran nanti ya. Ya, Pak. Baik, Pak. Oke, terima kasih kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi Waalaikumsalam. Makasih, wabarakatuh. Pak. Selamat Hari Raya, Pak.